Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saiful Muzihra dengan NPM 24081080810041. Di sini saya ingin memaparkan hasil proyek UAS pengantar sains data yang telah saya kerjakan. Jadi judul saya kali ini yaitu penerapan model decision tree pada dataset Seattle Weather 1948 sampai 217. Yang pertama ada konsep dasar decision tree. Decision tree adalah salah satu metode dalam machine learning yang bekerja dengan memetakan suatu proses pengambilan keputusan ke dalam bentuk struktur pohon. Setiap percabangan pada pohon tersebut mewakili suatu kondisi atau aturan yang digunakan untuk memisahkan data berdasarkan fitur tertentu. Sedangkan setiap daun pada pohon menunjukkan hasil atau prediksi akhir. Selanjutnya, eh, ada tiga prinsip kerja model decision tree. Yang pertama, ada pilih atribut atau fitur terbaik untuk membagi data. Yang kedua, buat node keputusan berdasarkan atribut tersebut. Membagi dataset ke subset-subset. Yang ketiga, ulangi langkah satu 2 secara rekursif ke setiap subset hingga berhenti karena salah satu kondisi. Semua instance dalam mode memiliki kelas yang sama, tidak ada fitur tersisa, tidak ada instance tersisa. Selanjutnya, alasan memilih decision tree. Metode decision tree dipilih karena mampu menangani dataset cuaca yang memiliki kombinasi data numerik dan kategori tanpa memerlukan proses normalisasi yang rumit. Model ini juga tidak bergantung pada asumsi statistik tertentu, sehingga cocok untuk data cuaca yang bersifat kompleks, nonlinear, dan sering mengandung outlier maupun missing value. Selain itu, decision tree sangat mudah diinterpretasikan karena menghasilkan struktur pohon yang jelas, sehingga memudahkan penyajian hasil analisis dalam bentuk aturan-aturan yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, dapat dilihat di PPT itu adalah library yang saya gunakan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain-lain. Selanjutnya ada sintak untuk mengimport data. Jadi dataset Weather menampilkan lima, ba- lima baris pertama yang berisi informasi cuaca harian. Jadi variabel-variabel yang digunakan adalah date, yaitu tanggal pencatatan, PRCP adalah curah hujan, TMAX suhu maksimum harian, TMmin suhu minimum harian, rain indikator apakah hari tersebut hujan dalam berbentuk true atau false. Uh, Lalu di sini kita melihat tipe-tipe data. That itu objek, range objek, PRCP float, tmin integer, dan tmax adalah integer. Di sini kita melakukan pengecekan missing value menunjukkan bahwa kolom PRCP dan range memiliki tiga data hilang. Tiga baris tersebut menampilkan data pada tanggal 2 bulan 6 tahun 98 dan tanggal 3 bulan 6 98 dan tanggal 5 bulan 9 2005. Selanjutnya imputasi modus pada range. Imputasi imputasi pada variabel range dilakukan dengan metode modus, yaitu mengganti nilai kosong dengan nilai yang paling sering muncul. Cara ini sesuai untuk data kategori. Berbeda dengan untuk nilai numerik, dilakukan imputasi nilai median. Median dipilih karena lebih tahan terhadap outlier karena nilai persip yang kosong dapat terisi sehingga nilai RCP yang kosong dapat terisi dengan nilai tengah yang lebih stabil. Selanjutnya menghapus kolom yang tidak diperlukan. Penghapusan kolom D dilakukan karena kolom tersebut tidak memiliki kontribusi langsung terhadap proses pemodelan decision tree. Kolom tanggal bersifat identifikasi dan tidak relevan sebagai fitur prediktor, sehingga perlu dihapus agar model hanya menggunakan variabel yang benar-benar informatif. Eh, yang pertama dilakukan pada decision tree yaitu fitur selection, yaitu memilih mana yang menjadi fitur dan mana yang menjadi target. Di sini yang menjadi fitur itu ada PRCP, Tmax, dan Tmin, dan range sebagai Y. Selanjutnya ada label uh, encoding, yaitu mengubah nilai target Y yang masih berbentuk kategori menjadi angka atau binar.
Proses ini dilakukan dengan melakukan fit untuk mengenali kategori yang ada, lalu transfer untuk mengkonversi kategori tersebut menjadi format numerik. Selanjutnya ada splitting data. Splitting data digunakan untuk memisahkan data fitur dan label menjadi empat bagian, yaitu X-train, X-test, Y-train, dan Y-test. Parameter test size 0,2 yang berarti 20% data digunakan sebagai data uji, sementara sisanya menjadi data latih. Opsi shuffle sama dengan true, memastikan data diacak sebelum dibagi. Stratify sama dengan Y, menjaga proporsi kelas tetap seimbang antara data latih dan data uji. Dan random stage 42 digunakan agar pembagian data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya membuat model. Model sama dengan decision tree classifier yang berfungsi menyimpan algoritma untuk mempelajari pola dari data. Setelah itu model dilatih menggunakan model fit, X-train, Y-train, yaitu memberikan data latih agar model dapat memahami hubungan antara fitur dan label. Selanjutnya ada prediksi. Y-pre adalah hasil tebakan model terhadap data uji X-test berupa angka 0 dan 1, lalu dibandingkan dengan label asli tes. Dapat kita lihat di bawah ada evaluasi model yaitu classification report. Di bagian evaluasi terlihat bahwa nilai precision, recall, F1 score, dan akurasi semuanya memiliki nilai satu, yang berarti model berhasil mengklasifikasikan seluruh data dengan sangat tepat tanpa kesalahan sedikit pun. Selanjutnya ada confusion matrix. Uh, Dapat kita lihat confusion matrix sebelah kanan menunjukkan bahwa model memprediksi semua data dengan benar. Angka 2.931 pada kelas 0 dan 2.180 pada kelas 1 berada tepat di diagonal, menandakan tidak ada kesalahan prediksi. Semua data kelas 0 diprediksi sebagai 0 dan semua data di kelas 1 diprediksi sebagai kelas 1. Ini berarti model bekerja dengan sangat akurat. Baik, di sini kita dapat lihat visualisasi dari decision tree tersebut. Pohon keputusan menunjukkan bahwa model hanya menggunakan satu fitur, yaitu PRCP. Untuk membedakan kelas dengan batas PRCP kecil sama dengan 0,005, seluruh data di bawah nilai tersebut masuk ke kelas 0, sementara data di atasnya masuk ke kelas 1. Keduanya dengan gini sama dengan 0. Ini berarti PRCP mampu memisahkan data dengan sangat bersih sehingga model menjadi sangat sederhana, namun sangat akurat. Um, Sekian visualisasi, sekian hasil materi decision tree yang dapat saya sampaikan. Berikut kesimpulannya. Model Decision Tree menunjukkan performa yang sangat optimal, di mana fitur PRCP mampu memisahkan kedua kelas secara bersih sehingga struktur pohonnya sederhana namun efektif. Evaluasi menggunakan coefficient matrix dan classification report menghasilkan akurasi, precision, recall, dan F1 score sebesar 100%, yang berarti tidak ada kesalahan prediksi pada data uji. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sangat cocok untuk model decision tree karena pola kelasnya jelas dan mudah dipisahkan, sehingga model dapat mempelajari dengan sempurna. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.